Betul, Pak. Oke. Sebentar ya, saya taruh tas dulu. Agak berat udah bawa-bawa ini biasa. Siap. Saya pindah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah beberapa hari libur. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya senang kalau ngajar di kelas kalian itu aktif soalnya anak-anaknya Pak. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oleh karena itu saya presentasi terlebih dahulu ya. Maka Pak Mubarak, Hadir, Pak. ya, Adi Kedarakan, Hadir Pak. ya dari sini, Hadir. Mas Sarok. Oke, semuanya masuk ya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Agar pembelajaran lebih berkah, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan untuk kelasnya pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Raka. Oke, pertemuan sebelumnya dari kelas 3 kita belajar tentang apa? Tentang tumbuhan. Ya, kemarin itu kita belajar mengenai pantai pengelompokan tumbuhan, di mana pantai itu dibagi menjadi beberapa divisi. Ada tumbuhan lumut atau Pteridophyta, kemudian Bryophyta, tumbuhan paku, Pteridophyta atau tumbuhan berbiji, Spermatophyta seperti itu. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasannya tumbuhan itu salah satu komponen biotik yang masuk ke dalam komponen yang ada di dalam ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Di sini apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Silakan raise your hand and speak up. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya tahu Pak. Oke. Mau coba deh. Silakan berapa? Gimana? Jadi kalau pemahaman saya tuh ekosistem tuh kelompok dijaring gitu Pak, yang di dalamnya tuh ada hewan, ada tumbuhan, terus ada apa namanya tuh habitat yang kurang lebih semuanya itu saling berhubungan tuh Pak. Oke. Baik, beri pas dulu buat Kakak. Ya, sudah betul tadi apa yang disampaikan sama Raka. Jadi ekosistem itu adalah hubungan ataupun interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan ataupun tempat dia si makhluk hidup tersebut tinggal. Di mana ada juga beberapa komponen penyusun ekosistem, diantaranya itu. Tapi sebelum masuk ke komponen ekosistem, berdasarkan bagaimana terbentuknya ekosistem itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk ekosistem alami itu merupakan suatu ekosistem yang terbentuk secara ilmiah, tidak ada campur tangan manusia, sehingga tingkat keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya itu cukup tinggi. Nah, misalkan contoh ekosistem alami itu ada dua juga, ada yang ekosistem daratan dan juga ada lautan ataupun air. Nah, misalkan contohnya di air itu kayak laut seperti itu. Kemudian ekosistem darat itu kayak ada padang pasir, savana seperti itu, hutan. Kemudian ekosistem buatan itu ekosistem yang dibentuk dengan campur tangan manusia, sehingga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya itu tidak setinggi apa yang ada di ekosistem alami. Contoh dari ekosistem buatan misalnya sawah. Di sini kan negara Indonesia khususnya juga merupakan negara yang agraris, di mana mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Nah, sawah merupakan salah satu yang masuk ke dalam jenis ekosistem buatan. Seperti itu, dapat dipahami? Ya. Nah, di sini ada beberapa komponen ekosistem. Terdapat dua jenis komponen ekosistem. Yang pertama ada abiotik. Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Komponen tidak hidup. Ya, betul. Jadi komponen abiotik itu komponen dalam ekosistem yang tidak hidup. Contohnya di sini ada air, ada matahari, tanah dan bebatuan. Kemudian yang biotik ada tumbuhan, ada hewan baik itu vertebrata ataupun
invertebrata, kemudian juga ada bakteri, mikroorganisme, jamur dan lain sebagainya. Itu termasuk ke komponen biotik. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, atau sudah sangat familiar, sering melihat komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Karena ekosistem ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini interaksi antara komponen ekosistem itu terdapat dua interaksi antara komponen ekosistem. Yang pertama, ada interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Jadi interaksi antara komponen makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Sedangkan yang kedua ada interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Jadi interaksi makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup. Apa aja sih contohnya? Ini dia contohnya, kita lihat. Nah, di sini ada interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup atau biotik dengan biotik, di mana terdapat ada predasi, kemudian ada netral, ada kompetisi dan juga ada simbiosis. Nanti di slide berikutnya. Nah, di predasi ini merupakan interaksi antara mangsa dan pemangsa, di mana ketika teman-teman mungkin sering melihat ya ketika peristiwa tikus dimakan ular, kemudian ada mungkin teman-teman yang melihara ikan dimakan kucing. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari interaksi predasi, di mana terjadi antara interaksi mangsa dengan si pemangsa seperti itu. Kemudian netral. Nah, netral ini merupakan interaksi yang antara organisme itu tidak saling mengganggu. Seperti contohnya kupu-kupu dengan sapi, sapi dengan ayam, ayam dengan kucing. Nah, itu kan hidup masing-masing gitu. Jadi antara mereka itu tidak saling mengganggu karena tidak ada kompetisi dan lain sebagainya. Jadi mereka hidup ya udah masing-masing aja gitu. Makanya disebutnya netral karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Kemudian ada kompetisi. Nah, ini interaksi yang saling bersaing baik individu maupun populasi. Misalkan kambing contohnya. Di dalam kambing itu kan misalkan ada orang yang melihara kambing satu kandangnya itu misalkan 5 ekor. Nah, dari 5 ekor ini misalkan 2 jantan, 3 betina. Nah, otomatis itu kan di situ terjadi perebutan entah itu makanan, misalkan rumput, entah itu pasangan. Kemudian juga misalkan antar populasi. Misalkan antara populasi kambing dengan populasi domba berada di tempat yang sama, misalkan kayak tempat kalau rumputnya banyak itulah, misalkan ada kalau orang sini istilahnya angon gitu kan ya. Angon kambing, angon domba, dan di situ kan mungkin terjadi perebutan rumput antara populasi kambing dan populasi domba sehingga terjadi persaingan seperti itu. Nah, next berikutnya itu ada simbiosis. Nah, simbiosis itu juga dibagi dua, ada yang mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis di mana interaksi antara satu spesies dan spesies yang lainnya itu sama-sama untung. Ada yang tahu contoh dari simbiosis mutualisme? Ayo. Lebah sama bunga, Pak. Ya betul, di mana si lebah nanti mengambil nektar yang ada di bunga, sedangkan si lebah akan memberikan penyerbukan terhadap bunga untuk melakukan perkembangan seperti itu. Kemudian ada komensalisme, hubungan antar spesies, yang mana satu spesies diuntungkan dan spesies yang lain itu netral atau tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Ya, salah satu contoh dari simbiosis komensalisme yaitu misalkan ada pohon anggrek yang tumbuh di pohon mangga, di mana pohon anggrek itu merupakan spesies yang diuntungkan, sedangkan pohon mangga itu spesies yang netral, di mana dia itu tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan seperti itu. Kemudian ada parasitisme, jelas yaitu parasit, berarti kan mengganggu hubungan antara spesies yang dimana satu spesies diuntungkan, sedangkan yang satu dirugikan. Misalkan benalu yang ada di pohon mangga, nah, itu kan merupakan salah satu contoh karena benalu diuntungkan itu bisa hidup di pohon mangga, tetapi pohon mangga sendiri tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal karena adanya si benalu, karena sifatnya benalu itu kan mengganggu seperti itu adik-adik. Sampai sini paham? Apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang ditanyakan? Oke, kalau memang paham, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Nanti adik-adik saya kasih pekerjaan secara berkelompok. Ini tugasnya sangat mudah ya. Nanti adik-adik bisa membagi secara 2 kelompok. Kemudian mengamati interaksi antar komponen dan juga komponen-komponen
Ini yang adik-adik lihat aja dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tuh saya tuh niatnya mau keliling lingkungan sekolah, cuman berhubung ini cuacanya hujan, jadi kan tidak memungkinkan. Nah, nanti adik-adik bisa untuk membantu memudahkan dengan proses pembelajarannya bisa menggunakan Google untuk mencari referensi-referensinya seperti itu ya. Siap. Silakan dibagi dua kelompok. Saya minta berhitung dari Mas Oro. 1. Satu. Dua. Baik, silakan bergabung kelompok satu dengan kelompok satu, kelompok dua dengan kelompok dua. Nah, silakan bisa nanti diskusikan hasil temuan kalian mengenai komponen dalam ekosistem maupun interaksi yang ada di dalam ekosistem seperti itu. Waktunya jangan lama-lama ya karena ini memang gampang dulu. 10 menit aja silakan Bapak beri waktu untuk kalian diskusi nanti. Perwakilan kelompoknya bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Udah cukup? Siap, sudah Pak. Ya, silakan perwakilan dari setiap kelompoknya melakukan presentasi paparkan apa yang sudah kalian dapat mengenai komponen yang ada di dalam ekosistem maupun interaksi antara komponen ekosistem seperti itu. Silakan. Jadi tadi dari hasil diskusi kelompok saya dengan Abi. Jadi di ekosistem tuh banyak banget komponennya apa? Ada awan, ada udara, ada tanah, ada air, dan udara. Iya. Jadi banyak banget lah pokoknya. Terus tadi komponen dari juga kayak ada tanah, kayak ada pohon, ada pohon cemara, dan lain-lain. Iya. Mungkin segitu sih Pak. Baik, tepuk tangan buat Dede. Ya, terima kasih ya Den. Betul sekali apa yang tadi Dede sampaikan bahwasannya terdapat dua komponen dalam ekosistem yaitu ada biotik dan abiotik, kemudian ada interaksi juga yang kelompok Dede temukan bahwasanya si Dede pernah melihat ikannya dimakan kucing, kemudian juga si Adi pernah melihat video katakan Adi pernah melihat bahwasanya rusa dimakan singa, dia pernah melihat itu merupakan interaksi predasi di mana ada mangsa dan pemangsa seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah melakukan pembelajaran mengenai ekosistem, adik-adik bisa lebih peduli dengan keadaan lingkungan sekitar, bisa menjaga keseimbangan ekosistem sehingga terbentuklah lingkungan yang sehat seperti itu. Selain itu juga untuk minggu depan saya minta adik-adik silakan belajar mengenai materi daur biokimia. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai biokimia. Untuk kali ini sepertinya cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup? Cukup. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya untuk ke depan. Jadi nanti minta tolong tugas kelompoknya dikasih ke kantor yang tempatnya. Siap. Makasih deh.